Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwaroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Asmat untuk memenuhi tugas UAS Etnografi Papua. Suku Asmat sendiri adalah nama dari sebuah suku terbesar dan paling terkenal di antara sekian banyak suku yang ada di Papua, Indonesia. 7 unsur kebudayaan suku Asmat. Yang pertama yaitu bahasa. Pada masyarakat Asmat terdapat bahasa-bahasa. Para ahli linguistik disebut kelompok bahasa language of the Southern Division, yakni bahasa-bahasa bagian selatan Papua. Penggolongan bahasa tersebut telah dipelajari oleh C. L. Voorhoeve 1965 dan masuk pada golongan filum bahasa-bahasa Papua non-Melanesia. Bahasa-bahasa tersebut digolongkan lagi berdasarkan wilayah orang Asmat, yakni orang Asmat wilayah pantai atau hilir sungai dan Asmat hulu sungai. Untuk pembagian bahasa Asmat, hilir sungai menjadi bagian kelompok pantai barat laut atau pantai Flamingos seperti bahasa Kaniak, Bisman, Simai, dan Becembum, dan bagian kelompok pantai barat daya atau Kasuarina seperti misal bahasa Batia dan Sapan. Pembagian bahasa Asmat hulu sungai menjadi bagian kelompok Kainok dan Kaimok. Untuk mengetahui bahasa masyarakat Asmat bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, subrumpun, keluarga, dan subkeluarga. Yang kedua, sistem pengetahuan. Lingkungan alam sekitar. Suku Asmat mendiami daerah dataran rendah yang berawa-rawa dan berlumpur serta dikelilingi hutan tropis. Daerah ini dikelilingi ratusan anak sungai. Flora dan fauna. Pemanfaatan flora dan fauna di daerah lingkungan orang Asmat dapat ditemui seperti sagu. Sagu merupakan makanan pokok orang Asmat. Hasil bahan mentah meliputi kayu gaharau, rotan, kemiri, damar, kemenyan, kulit masohi, kulit lawang, cucut, udang, teripang, cumi-cumi, ikan, nipah, kerang, keong laut, kayu kuning, sagu, labu, ilalang, dan lain sebagainya. Sifat dan tingkah laku. Suku Asmat memiliki pola perilaku yang turun-temurun, yaitu kanibalisme. Masyarakat suku Asmat akan membunuh musuhnya dalam peperangan. Mayat musuh akan dibawa pulang ke kampung, diarak-arak sambil menyanyikan lagu kematian dan memenggal kepalanya. Tubuh musuh dipotong-potong dan dibagikan kepada seluruh penduduk untuk dimakan bersama. Otaknya dibungkus sagu, dipanggang, dan dimakan. Masyarakat suku Asmat cenderung saling mengatasi kesulitan keluarga bersama. Suku Asmat biasanya saling barter untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan. Tidak hanya itu, mereka juga biasanya melakukan barter dengan masyarakat dataran tinggi untuk mendapatkan alat-alat seperti kampak dan batu. Suku Asmat cenderung tertutup terhadap dunia luar, terutama kaum perempuan, walaupun kaum laki-laki sering berkelana. Suku ini cukup menjaga kemurnian suku. Ruang dan waktu. Untuk memperoleh makanan di hutan, orang Asmat biasanya berangkat pada hari Senin dan kembali ke kampung pada hari Sabtu. Selama di hutan, mereka tinggal di rumah sementara yang bernama bevak. Masyarakat Asmat mengenal simbol-simbol ukiran yang menggambarkan perasaan sedih, bahagia, dan perasaan lainnya. Ukiran yang menyimbolkan komunikasi dengan arwah leluhur. Selanjutnya, sistem teknologi dan peralatan. Teknologi atau cara-cara memproduksi, memakai, dan memelihara segala peralatan hidup dari suku bangsa permulaan abad ke-20 telah terdapat perhatian besar terhadap sistem teknologi dan sistem peralatan dari suku bangsa menjadi pokok deskripsi. Teknologi tradisional mengenal paling sedikit 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan. Masyarakat Asmat mengenal perahu lesung sebagai alat transportasinya.
Pembuatan perahu dahulunya digunakan untuk persiapan suatu penyerangan. Perahu lesung juga digunakan untuk keperluan pengangkutan dan pencarian bahan makanan. Selanjutnya kesenian, menciptakan karya seni rupa 3 maupun 2 dimensi dari kayu merupakan salah satu keahlian suku Asmat. Menurut para ahli, ukiran dan patung kayu yang dihasilkan menggambarkan sejarah dari suku Asmat. Bagi mereka, seni pahat kayu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Memahat adalah kegiatan yang telah turun-temurun sehingga menjadi suatu kebudayaan yang bukan saja dikenal di Papua dan di Indonesia, melainkan dunia. Selain unik, ciri khas seni pahat suku Asmat memiliki pola yang bersifat naturalis. Rumitnya pola-pola tersebut membuat karya ukir suku Asmat bernilai tinggi dan diburu turis asing penggemar karya kesenian dan kebudayaan. Suku Asmat biasanya mengadopsi pengalaman dari lingkungan hidup sehari-hari sebagai pola ukiran mereka, seperti pohon, perahu, binatang, dan orang berperahu atau pemburu. Selanjutnya, sistem mata pencaharian dan ekonomi. Perekonomian suku Asmat mulai dibangun oleh Belanda melalui cabang perusahaan Imex Lumer Trend Company, bekerja sama dengan organisasi-organisasi penyiaran agama Katolik, Belanda dan Kristen Amerika. Adat istiadat penyuluhan dihapus oleh pemerintah RI dan melarang lembaga YEU diganti dengan Balai Desa. Pembiayaan pembangunan Irian Jaya diperoleh dari bantuan melalui Fundawi, Fund of the Development of West Irian, peningkatan kesejahteraan suku Asmat terutama seni patung dan seni ukir, serta membina seniman asli Wawit Pits untuk meningkatkan kreativitasnya. Kegiatan ekonomi di luar menghasilkan penjualan jasa tenaga kerja berdasarkan sistem pembayaran mata uang. Dari perdagangan, hasil-hasil kerajinan dan tenaga mereka dapat menghasilkan sebuah pertahanan untuk menghadapi hidup. Dahulu orang Asmat hidup di hutan-hutan, menetap di suatu tempat untuk beberapa bulan. Masyarakat Asmat hidup di hutan. Mereka beranggapan bahwa hidup di hutan adalah kehidupan yang bebas. Suku Asmat akan pindah mencari tempat apabila persediaan makanan mereka sudah berkurang. Terkadang mereka ke hutan hanya untuk mencari makanan dan meninggalkan kampung halamannya yang telah disediakan. Selanjutnya, religi. Masyarakat suku Asmat beragama Katolik, Protestan, dan animisme, yakni ajaran dan praktik keseimbangan alam dan menyembah roh orang mati atau patung. Bagi suku Asmat, ulat sagu merupakan bagian penting dari ritual mereka. Setiap ritual diadakan dapat dipastikan kalau banyak sekali ulat yang dipergunakan. Selanjutnya atau yang terakhir, sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Suku bangsa Asmat dalam sistem kekerabatan mengenal 3 bentuk keluarga. Yang pertama, keluarga inti atau monogami dan kandung poligami. Yang kedua, keluarga luas usori lokal, keluarga yang telah menikah berdiam di rumah keluarga dari pihak istri. Yang ketiga, keluarga ofunkulokal, keluarga yang sudah menikah berdiam di rumah keluarga istri pihak ibu. Masyarakat Asmat mengenal sistem kemasyarakatan disebut AIPEM. Pemimpin AIPEM biasanya mengambil prakasa untuk menyelenggarakan musyawarah guna membicarakan suatu persoalan atau pekerjaan. Syarat untuk dapat dipilih menjadi pemimpin AIPEM yaitu harus orang-orang yang pandai berkelahi, kuat, dan bijaksana. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk suku Asmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.